Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 6016 sampai bab 6020. Lin Waner terkejut dengan nama yang diucapkan Ye Chen. Malam ini, Ye Chen selalu terkejut. Dia sangat tenang dari awal hingga akhir. Tetapi ketika dia berbicara tentang mendiang ayahnya, dia merasa sedikit sedih. Namun, saat Ye Chen mengucapkan kata-kata Meng Changsheng, Lin Waner terkejut. Dia berseru tanpa sadar, bagaimana tuan muda tahu nama tuannya? Sudah lebih dari 300 tahun sejak dia meninggal, dan selama 1000 tahun hidupnya, dia hampir berlatih retret di 100 pegunungan 1000. Ketika saya masih hidup, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Meng Seng, nama kesopanan Changming, lahir di Chang'an pada tahun pertama Linde di dinasti Tang. Setelah berlatih, dia mengubah namanya menjadi orang awam Changsheng dan mengubah namanya menjadi Meng Changsheng. Lin Waner bahkan lebih heran, Tuan muda, bagaimana Anda bisa tahu dengan jelas tentang Sigong? Ayah saya pernah berkata bahwa Sigong menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk bertanya, dan dunia hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Bangau itu telah ada selama hampir 400 tahun. Dari mana Anda mendengarnya? Ye Chen menghela nafas. Senior bermarga Meng ini, sebelum dia berusia 500 tahun, telah berlatih dalam pengasingan di Su Selatan. Secara kebetulan, dia menyelamatkan leluhur keluarga Jiang di Su Selatan, karena leluhur keluarga Jiang telah 2 gelang tulang Phoenix. Jadi dia menggunakan gelang sebagai syarat untuk menjaga leluhur keluarga Jiang di sisinya. Kemudian, ketika dia hampir berusia 160 tahun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur keluarga Jiang dan pergi mencari kesempatan. Agaknya karena dia mendekati batas umurnya dan dia perlu menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Beberapa dekade kemudian, dia menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Sekarang, berdasarkan informasi yang diketahui Nona Lin, senior Meng Changsheng ini seharusnya telah menyempurnakan pil evergreen selama waktu itu. Setelah memurnikan pil hijau abadi, umurnya meningkat menjadi 500 tahun, jadi dia kembali ke Sunan, ingin memenuhi kesempatan yang dia janjikan kepada leluhur keluarga Jiang saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke Sunan, leluhur keluarga Jiang baru saja meninggal selama 3 hari. Berbicara tentang ini, Ye Chen bergumam lagi, jika leluhur keluarga Jiang hidup selama 3 hari lagi, mungkin dialah yang akan mendapatkan pil hijau abadi. Lin Waner merasa ngeri dan bertanya, siapa leluhur keluarga Jiang yang kamu bicarakan? Ye Chen berkata, dalam 500 tahun pertama kultivasi, leluhur tua Meng menerima seorang murid nominal. Tetapi orang itu tidak memiliki bakat untuk kultivasi dan bukan praktisi Taoisme. Dari sudut pandang saya, hubungan antara keduanya adalah lebih seperti itu adalah kombinasi dari 3 hubungan tuan dan pelayan, ayah angkat dan anak, dan persahabatan Wang Nian. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen menyelamatkan Nyonya Jiang secara tidak sengaja di Meksiko, mendapatkan pohon anggur tulang Phoenix, dan kemudian datang untuk mengembalikan ibu dan anak Nyonya Jiang, dan kemudian secara bertahap mengetahui tentang seluruh proses kehidupan Meng Changsheng, dan memberitahunya semuanya tanpa reservasi Lin Waner. Setelah mendengar ini, Lin Waner sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat.
Setelah beberapa lama, dia bergumam, ada kebetulan di dunia ini, pengalaman hidup tuan muda benar-benar di luar jangkauan orang lain. Ye Chen berkata lagi pada saat ini, melihatnya sekarang, tidak ada keraguan bahwa leluhur tua Meng membuat pil hijau abadi, tetapi dengan pil hijau abadi saja, dia hanya dapat hidup sampai dinasti Song, tetapi Anda mengatakan dia hidup sampai akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing, pada tahun 1663. Itu membuktikan bahwa dia kemudian membuat pil 100 putaran dan 1000 pengembalian. Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak dapat menahan desahan. Sayang sekali senior yang begitu kuat akhirnya berhenti di pintu milenium Yangshu. Tampaknya tidak mudah untuk mengubah nasib seseorang terhadap langit. Lin Waner mengangguk dan berkata, pohon induk puca juga ada di dunia selama lebih dari 10.000 tahun sebelum menyebabkan malapetaka. Dan menurut ayahku, meskipun tuannya hidup selama 1000 tahun, pada akhirnya itu hanya saja akhir sudah dekat, dan dia mati tanpa masalah. Dari sudut pandang Tuhan, bahkan jika dia hidup selama 1000 tahun, dia masih jauh dari ketinggian yang dia butuhkan untuk mengatasi malapetaka. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri, mengangguk dan berkata, artinya, setelah hidup selama 1000 tahun, tidak ada hubungannya di hadapan Tuhan, dan itu tidak sebanding dengan guntur Tuhan. Lin Waner sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Lagi pula, dia tidak bisa menahan desahan. Namun, putra dan tuannya bertemu secara kebetulan. Meskipun tuan telah mengendarai bangau selama lebih dari 300 tahun ketika putranya lahir, Anda kebetulan memiliki hubungan dengan dia dalam 500 tahun pertama dan 500 tahun berikutnya. Membuat sedikit kontak. Berbicara tentang ini, Lin Waner tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berani bertanya, bagaimana Anda memasuki Tao? Tetua mana yang membawa Anda ke dalam Tao? Melihat bahwa Lin Waner telah mengungkapkan semua masa lalu dan rahasia, Ye Chen tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata, saya mendapatkan sebuah buku kuno berjudul 9 Suantian Jing, secara kebetulan, yang berisi banyak konten yang berkaitan dengan kultivasi. Saya memasuki Tao dengan mengandalkan buku kuno itu. Lin Waner mengerutkan kening. 9 kitab suci surgawi yang mendalam, Waner sepertinya belum pernah mendengarnya. Benarkah? Ye Chen berkata dengan sedikit kekecewaan, kupikir 9 Suantian Jing, ini mungkin ditulis oleh Meng Changsheng senior ini. Lin Waner berkata, ayah saya tidak pernah menyebutkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam, saya belum pernah bertemu Sigong, dan semua yang saya tahu tentang Sigong adalah apa yang ayah saya dengar. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu belum pernah bertemu Meng Changsheng? Tidak, Lin Waner berkata, ayah saya kembali dari gunung untuk pertama kalinya. Keluarga saya pernah mendengar ayah saya berbicara tentang leluhur tua Meng. Ayah saya juga mencoba membiarkan keluarga saya menguasai energi spiritual. Tetapi keluarga saya benar-benar tidak memiliki akar kebijaksanaan, jadi saya tidak bisa memasukinya sepanjang waktu gerbang biksu. Jika keluarga budak dapat menguasai energi spiritual, mungkin ada kesempatan untuk bertemu dengan leluhur tua Meng dan melihat sikap orang tuanya. Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, potret yang diberikan Nyonya Jiang kepadaku disembunyikan di Camp Elises Hot Spring Villa. Jika kamu tertarik, aku akan menunjukkannya kepadamu nanti.
Lin Waner berkata dengan terpesona, keluarga budak tidak tahu seperti apa tuannya selama bertahun-tahun, dan bisa melihat potretnya dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan. Ye Chen sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak memiliki energi spiritual, kamu kebal terhadap metode saya untuk menghapus ingatan. Ini juga seharusnya efek dari pil evergreen, kan? Ya, Lin Waner sedikit tersenyum. Setelah meminum pil hijau abadi, meskipun saya masih belum bisa menguasai auranya, saya memiliki kemampuan untuk merasakan aura. Saya bisa merasakan aura dari ayah saya, dan saya bisa rasakan juga aura dari pohon itu. Kamu juga bisa merasakan aura dari pohon induk puca, serta aura yang kamu coba hapus ingatan keluargaku di Eropa Utara hari itu, dan itu hanya pada waktu itu, bahwa keluarga budak menemukan bahwa tuan muda menggunakan aura untuk menghipnotis dan menghapus ingatan dengan aura, berarti tidak berguna bagi budak. Sejak Lin Waner menyebut dirinya Waner di depannya, Ye Chen menebak bahwa metodenya pasti tidak berpengaruh padanya. Tapi yang tidak diharapkan Ye Chen adalah bahwa Lin Waner memiliki persepsi aura yang begitu tajam. Dia bertanya dengan heran, "Kamu baru saja mengatakan bahwa pohon puca juga memiliki aura? Apakah itu benar? Bagaimana pohon bisa memiliki aura?" "Itu benar," Lin Waner berkata dengan serius. "Pohon induk puca tidak hanya memiliki aura, tetapi juga sangat kuat. Sayang sekali setelah disambar petir, semua aura di atasnya menghilang." Ye Chen kagum. Dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kayu sambaran petir yang baru saja diambil Lin Waner, dan berpikir dalam hati, kayu sambaran petir yang diberikan Wanting kepadaku saat itu dibentuk oleh jantung pohon naga darah yang disambar petir. Sambaran petir sangat kuat. Sepotong kayu sambaran petir Lin Waner adalah kayu sambaran petir dari pohon teh puer yang berusia 10.000 tahun. Dan itu adalah kayu sambaran petir yang disambar langit setelah gagal mengatasi malapetaka kuat, bersambung.